Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mesri Olnita Boruslalahi dengan NIM A1A3238089. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Perdata yang diampu oleh Ibu Nurmalia Dewi, MPD. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kasus perdata mengenai gugatan perubahan dan balik nama sertifikat hak milik atas tanah yang diajukan di Pengadilan Negeri Ponorogo. Melalui video ini, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu kronologi perkara, yang kedua tuntutan yang diajukan oleh penggugat, serta yang ketiga dasar hukum yang digunakan dalam gugatan tersebut. Sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana penyelesaian permasalahan hukum pertanahan melalui jalur pengadilan. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai kronologi perkara. Jadi, perkara ini bermula dari kepemilikan sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 232 seluas 870 meter persegi yang terletak di Desa Gelangkulon, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Tanah tersebut pada awalnya merupakan harta bersama antara tergugat 2, Semi Lestari, dan turut tergugat Somirin dalam ikatan perkawinan. Lalu keduanya bercerai berdasarkan akte cerai nomor 1870 AC /2017 PA.PO tanggal 21 Desember 2017. Selanjutnya, pada tanggal 26 Agustus 2021, tergugat 2 menjual tanah tersebut kepada tergugat 1, Faktur Rohman, berdasarkan surat perjanjian jual beli tanah dengan harga Rp550.847.000 dan telah dibayar lunas. Setelah itu, pada tanggal 20 Januari 2022, tergugat 1 kembali menjual tanah tersebut kepada penggugat yaitu Zainaluddin melalui surat perjanjian jual beli tanah dengan harga Rp551 juta yang kemudian dilunasi oleh penggugat pada tanggal 20 Oktober 2022. Sejak pembayaran tersebut dilunasi, penggugat telah menguasai secara fisik tanah beserta sertifikatnya. Namun, ketika hendak melakukan peralihan hak dan balik nama sertifikat di PPAT dan kantor ATR /BPN Ponorogo, proses tersebut mengalami kendala karena tanah tersebut sebelumnya merupakan harta bersama antara tergugat 2 dan turut tergugat, sehingga memerlukan persetujuan kedua belah pihak. Meskipun para tergugat tidak mempermasalahkan jual beli tersebut, mereka tidak hadir atau membantu dalam proses pengurusan balik nama sertifikat. Oleh karena itu, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memperoleh kepastian hukum agar jual beli tanah tersebut dinyatakan sah dan dapat dijadikan dasar untuk melakukan proses balik nama sertifikat atas nama penggugat. Selanjutnya, yang kedua yaitu tuntutan dari penggugat. Dalam perkara ini, penggugat mengajukan beberapa tuntutan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo. Yang pertama, penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa penggugat merupakan pembeli yang beritikat baik karena telah melakukan pembayaran secara lunas terhadap objek tanah yang menjadi sengketa. Yang ketiga, menyatakan sah secara hukum surat perjanjian jual beli tanah tertanggal 26 Agustus 2021 antara tergugat 2 sebagai penjual dan tergugat 1 sebagai pembeli, serta menyatakan sah surat perjanjian jual beli tanah tertanggal 20 Januari 2022
antara tergugat satu sebagai penjual dan penggugat sebagai pembeli. Keempat, menyatakan bahwa objek tanah dengan sertifikat hak milik nomor 232 seluas 870 meter persegi yang terletak di Desa Gelangkulon, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo adalah sah dan sepenuhnya menjadi milik penggugat. Yang kelima, menyatakan bahwa penggugat berhak melakukan proses peralihan hak dan balik nama sertifikat hak milik tersebut di PPAT maupun kantor ATR BPN Ponorogo berdasarkan putusan pengadilan. Keenam, menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding atau kasasi. Lalu yang terakhir, menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu pasal yang digunakan dalam perkara ini. Jadi dasar hukum yang digunakan dalam gugatan ini adalah pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Pasal ini menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi 4 syarat, yaitu adanya kesepakatan para pihak yang mengikat diri, adanya kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu objek atau pokok persoalan tertentu, serta adanya sebab yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum. Dalam perkara ini, keempat unsur tersebut terpenuhi karena telah terjadi kesepakatan jual beli antara tergugat 2 dan tergugat 1, kemudian antara tergugat 1 dengan penggugat. Para pihak merupakan orang yang cakap hukum, objek perjanjiannya jelas, yaitu sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 232 seluas 870 meter persegi, serta perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Selain itu, dasar hukum lainnya adalah pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya membayar harga yang telah disepakati. Dalam perkara ini, unsur tersebut telah terpenuhi karena penjual telah menyerahkan objek tanah kepada pembeli dan penggugat sebagai pembeli telah melakukan pembayaran secara lunas sesuai dengan harga yang diperjanjikan. Baiklah, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa perkara ini pada dasarnya bukan disebabkan oleh adanya sengketa besar antara para pihak, melainkan karena adanya kendala administrasi dalam proses peralihan hak atas tanah yang sebelumnya merupakan harta bersama. Oleh karena itu, penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum agar proses balik nama sertifikat dapat dilakukan secara sah. Melalui putusan pengadilan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar hukum bagi pihak terkait, khususnya PPAT dan kantor ATR BPN dalam memproses peralihan hak atas tanah tersebut. Demikian penjelasan singkat mengenai kasus ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.